Oke teman-teman, sekarang kita ke video kedua. Kita langsung setelah tadi ya melihat judulnya, menganalisis 4 kata dari judul ini, judul buku ini, Bahasa Indonesia Mempersatukan Bangsa. Nah, kita langsung ke isinya ya. Mari. Oke teman-teman, kita langsung ke halaman 3 Romawi ya. Mengenai buku ini. Nah, jadi buku ini pada awalnya dibuat bagi kalian mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang untuk menumbuhkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Kalau kita diskusi ya, baik itu maknanya apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalian bisa lihat nih di KBBI atau di kamus lain ya. Kata baik atau dalam bahasa Inggris good itu sinonim dengan kata elok, patut, teratur itu ya. Jadi artinya kalau berbahasa Indonesia dengan baik itu nanti mempunyai akibat elok ya secara etika, teratur. Nah, jadi setelah kita berbahasa lalu membuat orang menjadi teratur. Begitu ya. Jadi ada dampak positif yang ditimbulkan. Mungkin emosinya juga jadi bahagia. Nah, itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Atau secara struktural kita bisa tahu bahasa itu ada 2 elemen ya. 1 competence, 2 Masih ingat? 1 competence dan 2 performance. Secara competence atau kompetensi, bahasa Indonesia itu mempunyai diksi, mempunyai EYD, mempunyai tata bahasa yang baik gitu ya. Dan secara performance atau performa, bahasa Indonesia itu bisa diucapkan dengan baik, artinya apa? Intonasinya baik, volumenya itu juga pas ya. Lalu gesture ketika mengucapkan bahasa Indonesia itu sikapnya itu juga sesuai dengan pesan gitu ya. Nah, misalnya kita mengucapkan hal-hal yang bahagia tapi kita menangis, itu kan performanya tidak baik ya. Kita mengucapkan I love you pada pacar kita tapi kita tuh grogi. Nah, itu pesannya baik tapi performanya tidak baik. Nah, kalau kita mengucapkan bahasa untuk membahagiakan orang, gestur kita, sikap kita juga mendukung pesan itu ya. Kita membuat dia bahagia. Nah, begitu. Misalnya seperti ada bapak itu memberi pesan pada anaknya, dia memberi pesan supaya anaknya hati-hati, itu dia bisa merangkul tangannya ke pundak anaknya atau menepuk bahunya. Hati-hati anak. Nah, itu bahasa yang baik. Bertanggung jawab. Apa artinya bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari? Nah, bertanggung jawab, saya memilih arti dari Brown Van Brenner. Ya, ini saya gunakan untuk karya tulis saya. Itu mengatakan bahwa bertanggung jawab itu punya 3 elemen. 1, rencana. 2, eksekusi atas rencana. Dan 3, evaluasi. Nah, kalau kita berbahasa Indonesia yang bertanggung jawab, artinya sebelum berbahasa kita pikir dulu. Kira-kira saya menggunakan bahasa ini hasilnya baik nggak? Jadi tidak hanya asal ngomong gitu ya. Tidak ngomong dulu mikir belakangan. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sebelum kita menghasilkan perkataan itu direnungkan dulu, dipikir-pikir dulu, direncanakan dulu, kira-kira bagus nggak? Nah, lalu dikatakan dengan baik. Setelah direncanakan, dipikirkan, direnungkan, lalu dikatakan dengan sesuai dengan fungsinya. Lalu setelah itu dievaluasi. Jadi berbahasa yang bertanggung jawab, berbahasa Indonesia yang bertanggung jawab, itu idealnya memang ada pemikiran sebelum berbahasa, lalu dikatakan dengan pas. Ya. Misalnya ada orang berduka ya, jangan kita teriak-teriak ya. Kita ya seperti kalau kita mengucapkan duka cita itu kan direnungkan dulu. Bahasa yang pas apa? Lalu kita mengucapkan duka cita dengan ekspresi yang pas ya, dengan intonasi yang tidak terlalu keras. Nah, setelah kita berbahasa lalu kita renungkan. Jadi setelah berbahasa Indonesia selama 1 hari ada baiknya direnungkan. Kira-kira bagusnya di mana hari ini saya berbahasa atau buruknya di mana? Nah, supaya besok bisa berbahasa lebih baik lagi. Itu yang namanya bertanggung jawab. Jadi bahasa kita tuh semakin baik dari hari ke hari, gitu ya. Oke, sejak
1928, bahasa Indonesia dikenal telah mempersatukan rakyat Nusantara dari berbagai pulau yang berbeda. Tidak berhenti di situ, bahasa ini telah mempersatukan rakyat Indonesia dari perbedaan suku, agama, ras, bahasa, adat, dan istiadat. Nah, bayangkan, ada orang Jawa. Itu zaman dulu itu ada kerajaan-kerajaan ya. Jadi kerajaan Jawa itu kadang perang dengan kerajaan Bali gitu ya. Perang dengan kerajaan Sumatera, dulu ada Mataram versus Majapahit. Atau mungkin di Jogja itu kan juga dulu perang dengan Surakarta ya. Jadi Mataram Jogja lawan Surakarta. Kita lihat antara satu kerajaan dan kerajaan yang lain tidak akur. Tetapi pada akhirnya sejak 1928 dirukunkan oleh bahasa Indonesia. Jadi mereka yang berbahasa Jawa, berbahasa Maluku, berbahasa Ambon, berbahasa Flores itu jadi satu dalam bahasa Indonesia. Dan ini tidak mudah ya teman-teman. Ini tidak mudah. Nah, ini berarti fakta sejarah telah menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai peran yang penting, bahkan sangat penting dalam usaha manusia Indonesia memahami arti kemerdekaan, kesepakatan, nilai-nilai luhur kehidupan sejak zaman penindasan sampai dengan setelah kemerdekaan. Nah, oke ya, jadi bahasa Indonesia ini lahir sebenarnya dari penderitaan suku-suku di Indonesia, warga-warga di masing-masing pulau di Indonesia yang mengalami penindasan begitu ya. Lalu mereka di 1928 diteruskan oleh era Soekarno-Hatta itu akhirnya memutuskan bersatu dalam satu bahasa namanya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kemudian bisa menyatukan satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Kalau misalnya yang suku Jawa itu berkeras hati, saya tetap pakai bahasa Jawa, lalu yang Maluku tidak bisa, ini kalau Indonesia mau bersatu harus pakai bahasa Maluku. Atau mereka yang dari Flores tidak bisa, ini bahasa lemah holot ya. Misalnya, itu kita tidak bisa bersatu. Jadi lahirnya bahasa Indonesia ini mengatasi berbagai macam perpecahan itu. Nah, nanti kalian akan paham kenapa kok meskipun bahasa Indonesia yang dari ras Melayu itu minoritas sebenarnya ya. Jadi bahasa Melayu itu minoritas. Mayoritas di Indonesia itu orang Jawa. Tapi orang Jawa sendiri mengalah tidak memakai bahasa Jawa untuk bahasa nasional. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Nanti kita akan lihat bahwa bahasa Indonesia itu tidak mengakui hierarki. Jadi semua sama, setara. Kita sama-sama manusia, hidup di tanah air yang sama. Itu ciri khas bahasa Indonesia ya, yang kemudian memerdekakan setiap manusia di suku-suku dan pulau-pulau di Indonesia.